Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Yunianti Pratami, kelas 9H, absen 25. Di sini saya ingin mengerjakan tugas IPA, yaitu halaman 221 dan 5 soal dari video. Saya ingin mengerjakan halaman 221 terlebih dahulu. Yaitu, ayo kita selesaikan tentang rangkaian hambatan. Yang A, rangkaian hambatan 1, ini gambarnya. Jawabannya 1 per rangkaian pengganti sama dengan 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Disamakan penyebutnya menjadi 12. 12 dibagi 2, 6. 12 dibagi 6, 2. 12 dibagi 4, 3. Jadinya 6 tambah 2 tambah 3/12 sama dengan 11/12. Jadi R penggantinya ini 12/11 dibalik, karena kan nggak bisa dibagi. Jadi 12/11 ohm. Yang B, rangkaian hambatan kedua ini rangkaian seri, jadi tinggal ditambah 3 ohm, tambah 2 ohm, tambah 4 ohm, jadinya 9 ohm. Yang C, rangkaian hambatan 3, ini campuran, kayak jadi 2 tambah 4, jadi ini ditambahin dulu. 2 tambah 4 sama dengan 6 ohm. Yang bawahnya tetap 6. Jadi 1 Rp-nya itu sama dengan 1 per Rp sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Sama dengan ditambah jadi 2/6. Terus dibalik, dibagi. Jadi Rp-nya itu 6/2 dibagi sama dengan 3 ohm. Jadi jawabannya 3 ohm. Yang D, rangkaian hambatan 4. Jadi 1 Rp sama dengan 1/3 ditambah 1/6, ini sama aja dengan 2/6 ditambah 1/6. Jawabannya sama dengan 3/6. 2 tambah 1, 3/6. Jadi Rp-nya sama dengan dibalik 6/3 dibagi jadinya 2 ohm. 4 ini ditambah dengan hasil yang tadi. Jadi 2 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 6 ohm. Jadi jawaban ND ini rangkaian hambatan keempat adalah 6 ohm. Sekian halaman 221, lalu dilanjut dengan 5 soal dari video. Terima kasih. Lalu lanjut 5 soal dari video. Yaitu yang pertama, sebuah muatan sebesar 250 kolom mengalir pada kabel dalam waktu 1 menit. Berapakah kuat arus listriknya? Jadi yang diketahui itu muatan sebesar 250 kolom sama waktunya. Ini menggunakan rumus kuat arus listrik. Kan diketahui tadi Q itu muatannya itu 250 kolom. Waktunya 1 menit, dijadikan sekon, jadi 60 sekon. Yang ditanya itu I. Jadi rumusnya I sama dengan Q bagi T. Jadi 250 kolom dibagi 60 S sama dengan 1,16 ampere. Tapi kalau dihitung di kalkulator itu 6 ini panjang. Jadi saya nulisnya 4,16 titik-titik. Yang nomor 2, sebuah tiang listrik bertegangan 80 volt dialiri arus listrik sebesar 15 ampere. Berapakah besar hambatannya? Maka memakai rumus hukum Ohm. Diketahuinya V tegangannya, satuannya volt, itu 80. I-nya itu arus listriknya, satuannya ampere. I-nya 15 ampere. Dan ditanya R itu hambatan. Jadi rumusnya R sama dengan V dibagi I. Ini ditutup, jadi dibagi. Jadinya 80 volt dibagi 15 ampere, 5,33 ohm. Kalau di kalkulator tadi saya ngitung 5,33 sekian. 3-nya panjang, jadi saya nulisnya 5,33 titik-titik.
Yang nomor 3, kabel listrik dialiri arus listrik sebesar 50 ampere mengalami hambatan sebesar 2,5 ohm. Berapa besar tegangannya? Ini masih pakai hukum Ohm. Yang diketahui I arus listriknya 50 ampere, R-nya hambatannya 2,5, yang ditanya V. Berarti dikali R kali I. V sama dengan R kali I, jadi 50 ampere dikali 2,5 ohm sama dengan 125 volt. Nomor 4, itu mengenai perbedaan antara konduktor, isolator, dan semikonduktor. Ini saya sudah dituliskan. Ini saya jawabannya sama dengan catatan yang saya tulis dari video tersebut. Jadi perbedaannya itu, kalau konduktor itu bahan yang mudah menghantarkan. Contohnya kayak besi, seng, tembaga. Sedangkan kalau isolator itu yang tidak, yang sulit. Contohnya kayak kaca, plastik, karet. Kalau semikonduktor keduanya, yang bisa konduktor, bisa isolator. Contohnya seperti germanium, gallium, atau arsen. Lalu nomor 5, yang membedakan arus listrik, hambatan listrik, dan daya hantar listrik. Kalau arus listrik itu definisinya muatan yang mengalir melalui suatu penghantar arah aliran arus berlawanan dengan arah arus elektron. Jadi kalau arus listrik itu muatan listrik, tentang jumlah muatan listrik. Kalau hambatan listrik itu perbandingan antara tegangan listriknya dari komponen. Nah, komponen-komponen listrik ini contohnya seperti resistor, komponen listrik yang dibuat sebagai penghambat pada suatu rangkaian listrik. Lalu kalau daya hantar itu tentang ukuran kuat listrik. Ini definisi daya hantar. Ukuran seberapa kuat suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Jadi perbedaan yang membedakannya, kalau arus listrik jumlah muatan listrik, kalau hambatan listrik perbandingan antara tegangan listriknya dengan komponen, kalau daya hantar ukuran kuat listriknya. Itu pendapat saya dan menurut saya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.